Apa kabar anak-anak? Semoga sehat selalu ya. Sekarang bertemu lagi dengan Ibu Hanamil Hasanah di mata pelajaran biologi. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang materi evolusi di SMA kelas 12. Setelah pembelajaran kali ini, Ibu harap kalian dapat mengetahui dan memahami tentang teori evolusi, terutama yang dikemukakan oleh salah satu bapak evolusi, yaitu Charles Darwin. Kembali lagi di bagian penjelasan, yaitu dengan Ibu. Sebagaimana yang telah Ibu jelaskan di awal, bahwa materi yang akan kita masuki pada hari ini yaitu tentang evolusi. Nah, apa sih yang ada di pikiran kalian ketika kalian mendengar kata evolusi? Nah, betul sekali, evolusi ini merupakan sejarah perubahan dari suatu organisme di muka bumi. Lalu mari kita lihat apa pengertian dari evolusi itu sendiri. Nah, evolusi ini merupakan proses perubahan yang berlangsung sedikit demi sedikit dan memakan waktu yang lama. Nah, dari pengertian ini anak-anak dapat ditemukan dua unsur yang terpenting dalam pengertian evolusi itu sendiri. Yang pertama ialah evolusi berlangsung secara sedikit demi sedikit atau secara bertahap. Dan yang kedua ialah evolusi berlangsung dalam waktu yang sangat lama. Dari dua poin terpenting yang dapat kita ambil dari pengertian evolusi, keduanya ini memiliki hubungan satu sama lain. Nah, dari kejadian evolusi yang berlangsung secara tahap demi tahap dan berlangsung dalam waktu yang sangat lama, itu dikarenakan organisme yang hidup di muka bumi tentunya akan bertahan hidup. Dan demi bertahan hidup, suatu organisme itu harus menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Dan dapat diketahui oleh anak-anak sekalian bahwa lingkungan tempat kita berpijak ini merupakan bumi. Dan bumi sendiri juga mengalami perubahan dari masa ke masanya dengan waktu yang sangat lama. Oleh karena itu, organisme yang hidup di bumi turut menyesuaikan diri agar dapat bertahan hidup di muka bumi ini. Nah, sebagaimana contoh yang telah Ibu sediakan tentang proses evolusi yang berlangsung selama ratusan juta tahun yang lalu, bisa dilihat bahwa adanya makhluk hidup yang seperti sekarang yang memiliki badan tegak, perawakan yang sempurna, itu dikarenakan adanya proses evolusi dari ratusan juta tahun yang lalu. Seperti dapat dilihat, pada ratusan juta tahun yang lalu, makhluk atau suatu organisme ini memiliki tulang punggung yang tidak terlalu tegak sehingga dia berjalan dengan sedikit membongkok. Dapat dilihat pula bahwa volume dari otak pada makhluk hidup di masa lalu itu lebih kecil. Sedangkan untuk makhluk hidup di masa sekarang mempunyai volume otak atau kepala yang jauh lebih besar. Dapat dilihat pula di daerah dagu. Pada makhluk hidup zaman dahulu memiliki dagu yang condong sedikit panjang. Akan tetapi di masa sekarang jauh lebih proporsional atau tidak terlalu panjang. Nah, selanjutnya Ibu akan langsung beralih ke salah satu teori evolusi. Teori evolusi yang akan Ibu jelaskan kali ini ialah tentang teori evolusi Darwin. Nah, Darwin ini merupakan salah satu tokoh evolusi yang paling berpengaruh di masa peradaban. Nah, kenapa? Karena Darwin ini pernah mengeluarkan karyanya yang berjudul The Origin of Species, yang dia mengemukakan bahwa asal-usul manusia itu berasal dari monyet. Nah, selanjutnya Ibu akan membahas tentang keempat teori yang dikemukakan oleh Darwin mengenai evolusi ini. Yang pertama ialah semua organisme hidup bervariasi. Nah, maksud dari poin pertama yaitu semua organisme atau makhluk hidup yang ada di muka bumi ini berbeda antara satu dengan yang lainnya. Bahkan antara saudara sekandung pun berbeda antara saudara yang satu dengan saudara yang lainnya, seperti dari mata, hidung, mulut, dan struktur morfologi lainnya. Yang kedua ialah tentang semua kelompok organisme cenderung berkembang biak. Nah, semua organisme cenderung berkembang biak ini untuk mempertahankan jenisnya, sehingga mereka akan selalu berkembang biak atau bereproduksi agar jenisnya tetap bertahan di muka bumi. Nah, poin yang ketiga ialah pertambahan populasi tidak berjalan secara terus-menerus. Nah, apa sih maksud dari poin ketiga ini? Nah, maksud dari poin ketiga ini, populasi yang tidak berjalan secara terus-menerus benar ya, karena bisa dibayangkan oleh anak-anak sekalian jika populasi yang pernah hidup di zaman dulu sampai zaman sekarang itu masih ada di muka bumi dan tinggal bersama kita. Nah, tentunya populasi yang ada di muka bumi ini akan membludak dan mungkin saja sudah tidak dapat tertampung. Oleh karena itu,
perkembangan suatu populasi tidak berjalan secara terus-menerus, tetapi suatu populasi yang dulu pernah hidup mungkin saja akan mengalami suatu proses penyeleksian alam sehingga populasinya akan berkurang dan digantikan oleh populasi yang lain. Nah, penyeleksian alam ini berhubungan dengan poin kita yang keempat, yaitu tentang evolusi berjalan melalui seleksi alam. Lebih jelasnya tentang poin keempat ini, yaitu tentang seleksi alam, akan Ibu jelaskan berikut ini. Nah, sebagaimana yang anak-anak sekalian dapat lihat bahwa di samping Ibu sudah ada media tentang seleksi alam. Nah, dapat dilihat pada gambar pertama terdapat satu jerapah berleher pendek dan satu jerapah berleher panjang. Nah, dari gambar ini, si jerapah berleher panjang dia dapat mendapatkan asupan makanannya secara mudah karena dengan pohon yang tinggi dan lehernya yang panjang membantu dia dalam menggapai makanannya. Akan tetapi bagi jerapah berleher pendek, dia agak kesulitan untuk meraih makanannya karena jangkauan pohon yang terlalu tinggi dan lehernya yang pendek. Nah, pada gambar yang kedua dapat terlihat oleh anak-anak sekalian jika jerapah berleher pendek ini akhirnya mati. Kenapa dia mati? Karena dia tidak dapat menggapai makanan yang dibutuhkan tubuhnya untuk bermetabolisme, sehingga akhirnya dia kehabisan energi dan dia mati. Adapun untuk jerapah berleher panjang, dia terus meneruskan kehidupannya dengan selalu mengonsumsi makanannya yang berasal dari pepohonan yang tinggi. Nah, di gambar yang ketiga ini, yaitu yang terakhir, si jerapah berleher panjang dia mampu berkembang biak dan melestarikan keturunannya, yaitu dengan bertambahnya jumlah jerapah berleher panjang. Sehingga dalam penyeleksian alam ini yang dapat berhasil untuk melangsungkan kehidupannya ialah jerapah berleher panjang karena dia mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan menggapai makanan dari pepohonan yang tinggi. Sedangkan jerapah berleher pendek dia tidak dapat beradaptasi atau menyesuaikan lingkungan dengan tubuhnya sehingga dia akan kehabisan nutrisi di tubuhnya dan akhirnya akan meninggal atau mati. Sekian tentang materi evolusi, terlebihnya tentang teori evolusi Darwin yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, ditutup saja dengan doa Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.